19 Oktober 2022 kemarin, komunitas kripto dihebohkan dengan berita Aptos yang meluncurkan mainnetnya dan mengirimkan airdrop tokennya ke para pengguna awal. Beberapa bursa exchange telah mendaftarkan token APT atau Aptos, termasuk Binance, FTX, Huobi, Bybit, dan lain-lain. Tidak biasanya sebuah token proyek didaftarkan secara besar-besaran, sehingga investor pemula bisa saja menjadi FOMO, khususnya pada saat crypto winter pada saat ini, di mana banyak proyek secara bertahap membekukan aktivitas mereka. Aptos malah membuat dunia kripto heboh karena token airdropnya. Aptos Foundation telah mengalokasikan sekitar 20 juta token, mewakili 2% dari total pasokan awal sebanyak 1 miliar token APT, kepada sekitar 110.000 orang yang memenuhi syarat untuk airdrop. Token yang di airdrop memiliki nilai perkiraan sekitar $200 hingga 260 juta US dollar berdasarkan harga pasar token pada saat penurunan terjadi. Akan tetapi, token Aptos yang baru diluncurkan ini turun 40% pada hari pertama perdagangannya. Menurut data dari CoinGecko, pada saat penulisan, token asli untuk Aptos diperdagangkan di harga $8 setelah turun lebih dari sepertiga nilainya sejak CoinGecko menangkap data perdagangan pertama di harga $13. Oleh karena itu, masuk akal jika komunitas mulai menyelidiki profil proyek untuk melihat apakah Aptos potensial atau akan bernasib sama seperti EOS. Dalam video hari ini, kita akan membahas Aptos lebih jauh. Oke, let's go! Oke guys, sebelum lanjut kita di video malam ini, jadi aku mau sharing tentang cara kalian maksimalin cuan kalian di Pintu Earn. Jadi di Pintu ada skema baru untuk maksimalin cuan kalian. Jadi untuk stablecoin itu maksimal earning per tahunnya itu APY-nya 12%. Wow, itu besar sekali sih menurutku. Dan juga untuk BTC dan ETH itu yang blue chip ya, itu sampai 7,5%. Wah, bagaimana sih skema barunya? Langsung aja kita ulas di sini yuk. Skemanya itu ada 8 level yang pastinya. Jadi kalian harus staking Pintu untuk maksimalin cuan kalian di earning yang lainnya. Di level 1 kalian staking Pintu itu 100 PTU atau 100 token Pintu, dan kalian bisa mendapatkan bonusnya itu 4% di staking Bitcoin, ada Ethereum di 4% juga. Kalau untuk di stablecoin itu 6%. Jadi lumayan banget kan kenaikannya. Kalau kalian tidak staking Pintu, kalian cuma mendapatkan BTC itu di 2% kalau kalian level 0 untuk staking Pintunya. Jadi untuk stablecoin itu 4%. Ya, jadi hitung-hitung misalnya kalian kemarin dapat airdrop di Aptos, jadi kalian bisa alokasikan mungkin ya untuk 100 PTU di level 1, atau kalian mau di level 2 nya itu di 1000 PTU juga. Jadi yang pastinya itu bakalan lebih banyak benefitnya. Contoh lainnya ketika kalian staking Pintu atau Pintu Coin, yaitu ada earn extra APY dan juga ada bonus komisi referral, ada transfer gratis antar blockchain, dan juga gratis tarik rupiah ketika kalian narik uang kalian dari aplikasi Pintu Exchange. Yang pastinya masih banyak benefit lainnya. Contoh kemarin itu ada gratis tiket nonton XX1 Premiere, ada juga voucher dari Tokopedia kalau nggak salah itu kemarin. Yang pastinya itu Pintu banyak banget ngadain promo-promo dan voucher-voucher gratis buat para holder PTU-nya yang pastinya. Nah, buat kalian yang nggak megang BTC atau ETH, di sini di Pintu ada juga pilihan token-token lainnya, seperti ada token Matic, ada token REN, ada SEN, ada Solana, dan juga ada Dogecoin, dan masih banyak lainnya. Langsung aja kalian bisa explore di websitenya Pintu, langsung aja. Oke, pertanyaannya bagaimana sih caranya dapat maksimal earning di Pintu? Kalian bisa staking Pintu itu dari 350.000 PTU. Itu kalian udah berada di level max ya, di level 8. Jadi itu yang bisa kalian dapatkan. BTC bisa earning di 7,5%, Ethereum di 7,5% juga. Habis itu ada stablecoin di 12%. Kalau untuk koin-koin lainnya seperti Matic itu di 12%, habis itu ada di REN di 3,25%. Habis itu ada SEN juga bisa 7,5%, dan juga Solana di 8%. Itu menurutku sih besar juga ya, lumayan besar daripada kalian diamkan asetnya di wallet spot kalian. Lebih baik kan kalian earningkan aja di aset staking Pintu ini. Jadi nggak ada salah sih, mumpung bear market kalian nunggu bull run lagi ya, biar asetnya sambil kerja juga kan, hitung-hitung. Oke, untuk teman-teman yang mau cari info lebih lengkapnya bisa langsung klik link di bawah ini di deskripsi box di bawah. By the way, thanks Pintu udah sponsorin video malam hari ini. Pintu investasi kripto jadi gampang.
Apa itu Aptos? Dijuluki sebagai Solana Killer, Aptos adalah upaya terbaru untuk membangun blockchain yang sempurna untuk keperluan smart contract dan kode yang mendukung dunia NFT, DAO, dan DeFi yang luas. Aptos menerima putaran pendanaan sebesar 150 juta dolar yang dipimpin oleh FTX dan investor ternama termasuk ParaFi pada akhir Juli kemarin. Blockchain ini kemudian mendapatkan putaran strategis sebesar 200 juta dolar dari pemain-pemain besar seperti Andreessen Horowitz, Multichain Capital, dan Heion Venture. Didirikan oleh Avery Ching dan Mosaic yang dulunya mengerjakan proyek dompet Novi Diem, Aptos menggunakan sebuah teknik pada zaman pengerjaan Diem yang disebut eksekusi paralel, yang dimana dimaksudkan untuk mempercepat kecepatan transaksi sambil menjaga biayanya agar tetap murah. Seperti proyek lain, Sui, Aptos mencap dirinya sebagai pewaris warisan Diem dan menggunakan bahasa pemrograman milik blockchain itu, yaitu Move. Narasi ini menghasilkan hype yang sangat besar, meskipun Aptos belum memiliki token dan baru hanya mengumpulkan uang dari perusahaan venture pada saat itu. Masih ada pertanyaan tentang apa perbedaan Aptos dari blockchain lainnya. Apakah eksekusi paralel berfungsi seperti yang dijanjikan, dan bagaimana blockchain ini dapat mengumpulkan ekosistem programmer yang cukup besar yang mau mempelajari bahasa pemrogramannya yang relatif baru dan tidak dikenal. Bagaimana cara kerja Aptos? Seperti yang sudah disebutkan, fitur utama Aptos adalah eksekusi paralel. Sebagian besar blockchain menggunakan metode pemesanan transaksi yang disebut sekuensial atau eksekusi serial, di mana satu kronologi transaksi terus diperbarui. Setiap kali kalian melakukan perdagangan atau membeli sesuatu, transaksi itu ditambahkan ke satu buku besar yang berisi setiap transaksi yang pernah dieksekusi di jaringan dan diperbarui melalui ribuan node. Karena semuanya ditambahkan satu persatu, maka setiap transaksi baru perlu menunggu untuk dapat diverifikasi. Ini membutuhkan waktu yang lama dan merupakan alasan sebagian besar kecepatan penyelesaian blockchain yang lambat. Di sisi lain, eksekusi paralel menjalankan beberapa rantai secara bersamaan. Secara paralel, yang secara teoritis memungkinkan transaksi untuk lebih banyak diproses sekaligus. Well, memang Aptos mengklaim testnetnya telah mencapai 130.000 transaksi per detiknya, jika dibandingkan dengan Ethereum yang hanya 30 transaksi per detiknya. Tapi, apakah Aptos dapat diandalkan? Kami sendiri belum tahu jawabannya untuk pertanyaan ini, karena eksekusi paralel milik Aptos cukup kontroversial. Manfaat yang dibawa untuk efisiensi mungkin akan merugikan keamanan. Blockchain sekuensial adalah sebagaimana adanya karena suatu alasan. Mengandalkan suatu kronologi transaksi memudahkan untuk memeriksa isi rantai terhadap dirinya sendiri karena hanya ada satu tempat transaksi. Memperkenalkan rantai paralel memperumit banyak hal. Dengan lebih banyak rantai, lebih sulit untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang riwayat transaksi, dan transaksi mungkin mencoba memproses melalui beberapa rantai secara bersamaan yang menyebabkan menjadi gagal, serta berpotensi menarik oportunis untuk mencoba pembelanjaan ganda yang curang. Solusi Aptos adalah menunggu sampai debu transaksional telah diselesaikan dan memverifikasi semua rantai sekaligus. Transaksi yang ditempatkan secara memadai akan diproses, sementara yang gagal akan dieksekusi ulang. Ini adalah sebuah kebijakan untuk mengeksekusi terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan pertanyaan. Dan cara ini konon katanya berhasil. Tim di balik Aptos Labs. Semua 15 anggota tim Aptos Labs sepenuhnya dapat dikenal melalui profil LinkedIn mereka masing-masing. Kalian dapat memeriksa profil tim Aptos Labs di postingan Medium pertama mereka. Di video ini, kami hanya akan menyoroti pengalaman dua pendiri Aptos. Yang pertama, Mosaic, yang sebelumnya merupakan Direktur Strategi di ConsenSys dan CEO Meridio. Saat ini, ia menjabat sebagai penasehat dan anggota dewan di beberapa perusahaan. Kemudian ada Avery Ching, yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam rekayasa perangkat lunak dan juga menjabat sebagai VP Apache Giraffe. Selain itu, jika dilihat secara mendalam, tim Aptos memang mencerminkan kompetisi teknis. Namun, kami harus mencatat bahwa
pendiri Aptos sedang berada dalam sengketa hukum atas ekuitas Aptos Labs. Shari Glaser dan perusahaannya Swan Capital menuntut kompensasi hingga $1 miliar dari Matone, yang juga dikenal sebagai Aptos Labs. Menurut pengaduan yang diajukan ke Mahkamah Agung Negara Bagian New York, Glaser dan Swan mengklaim bahwa skema penipuan yang diterapkan oleh CEO Aptos, Mosaic, membuatnya kehilangan bagian yang sah dari kemitraan dalam usaha teknologi blockchain menurut pengajuannya di pengadilan. Sheikh dan Matone berusaha agar kasus ini dihentikan menurut pengajuan tertanggal 17 Mei kemarin, namun sebagian hakim telah menolak mosi untuk menolak gugatan tersebut. Menurut transkrip pengadilan yang diterbitkan pada 10 Oktober kemarin, penipuan dan 3 klaim hukum lainnya ditolak oleh pengadilan, sementara 3 lainnya diizinkan untuk dilanjutkan, khususnya yang menyangkut pelanggaran kontrak, pengayaan yang tidak adil, dan dugaan hak Glaser atas 50% dari Matone, orang tua perusahaan Aptos Labs. Oke, bagaimana masa depan Aptos? Sejak diluncurkan, para kritikus Aptos bertanya-tanya, apakah pengembangannya dapat mengatasi stigma pendirinya yang telah bekerja di perusahaan multinasional yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook. Aptos mengatakan telah memasukkan banyak proyek yang terlibat dengan Libra dalam ekosistemnya, dan tampaknya mereka senang membangun secara eksklusif dalam bahasa pemrograman Move yang relatif belum teruji. Prestige dan pengalaman pendiri Aptos tampaknya telah menarik para pengembang baru juga. Discord Aptos sudah memiliki lebih dari 63.000 anggota. Sekitar 8.000 diantaranya adalah pengembang, dan protokolnya didukung oleh lebih dari 20.000 node. Namun, menurut Aptos Explorer, TPS Aptos hanya 4 transaksi per detiknya, dengan 102 validator aktif pada saat penulisan. Sebagai perbandingan, TPS Bitcoin, jaringan yang dikatakan tidak cocok untuk transaksi mikro, adalah 5 transaksi per detiknya. Sementara itu, TPS Ethereum saat ini sekitar 24 transaksi per detik. Komunitas kripto tidak terlalu nyaman dengan kecepatan pemrosesan transaksi yang dimiliki jaringan Bitcoin dan Ethereum. Oleh karena itu, proyek baru sering menggarisbawahi kecepatan transaksi mereka, bahkan membandingkannya dengan Visa atau Mastercard. Dengan TPS-nya saat ini, Aptos masih jauh dari target 100.000 TPS yang ditetapkan proyek. Tapi, secara objektif, mainnet baru saja diluncurkan dengan pengguna dan di apps yang terbatas, yang menyebabkan baru ada sedikit transaksi. Salah satu pendiri Aptos, Mosaic, menulis tweet bahwa TPS saat ini mewakili kapasitas jaringan. Ini adalah jaringan yang menganggur sebelum proyek menjadi online. Jaringan ini diperkirakan akan meningkat dengan lebih banyak aktivitas. Dengan kata lain, belum banyak yang terjadi di Aptos, tetapi jaringan ini akan siap beraksi. Aktivitas yang meningkat mungkin sudah terjadi saat ini dengan proyek-proyek NFT yang mulai berkembang di Aptos. Dengan pasar khusus NFT, Aptos sudah aktif dengan beberapa koleksinya. Sejumlah koleksi tambahan diharapkan akan diluncurkan minggu ini dan minggu berikutnya setelah mengumpulkan daya tarik media sosial yang signifikan. Topaz, salah satu pasar yang telah memfasilitasi perdagangan untuk beberapa koleksi NFT seperti tiruan CryptoPunks, Aptos Punk, menulis tweet bahwa mereka telah memproses perdagangan senilai 12.000 Aptos atau lebih dari $87.000 dengan sekitar 3.700 NFT yang terdaftar di platformnya. Kontroversi tokenomic Aptos. Aptos adalah layer 1. Blockchain ini menggunakan bahasa yang disebut Move untuk meningkatkan sistem EVM. Aptos berhasil mengumpulkan total pendanaan sebesar $350 miliar dari investor ternama termasuk Andreessen Horowitz, FTX, Binance, dan Coinbase. Kedua pendiri adalah mantan insinyur Meta yang bekerja di proyek Diem. Beberapa teknologi yang digunakan untuk Diem sama dengan teknologi yang dikembangkan untuk Aptos. Rumus yang dihasilkan, visi ternama kelas A, plus pendiri dengan pengalaman di perusahaan teknologi ternama, plus peningkatan skalabilitas atau biaya gas yang lebih murah. Tetapi inilah masalahnya. Token Aptos terdaftar di FTX dan Binance tanpa membagikan informasi tokenomik mereka secara publik.
Ini seperti seseorang yang mencoba menjual mobil bekas dan tidak mengungkapkan jarak yang sudah ditempuh mobil tersebut. Jadi, semua orang menjadi curiga. Kecurigaan ini memberi tekanan pada pendirinya, Mosaic, untuk membagikan tokenomics dari Aptos. Kalian mungkin berpikir, 51% untuk komunitas. Ya, tidak terlalu buruk. Tapi, sebagian besar token ini atau 400 miliar token dipegang oleh Aptos Foundation dan Aptos Lab memegang porsi yang lebih kecil atau sekitar 100 juta Aptos. Artinya, Aptos sendiri memegang mayoritas token komunitas. 30% lainnya diberikan kepada kontributor inti dan yayasan. Dan hanya tersisa 19% untuk kita dan komunitas. Apakah kalian melihat kemana arahnya? November 2023 adalah jadwal cliff pertama bagi para investor private. Kalian mungkin berkata, tidak usah khawatir, masih ada setahun penuh. Tetapi token yang dikunci dapat di staking. Dan mereka mewakili 82% dari total pasokan Aptos. Banyak investor kehilangan uang karena penurunan drastis dari harga token-token protokol yang didukung venture capital. Karenanya, komunitas kripto kini jauh lebih berhati-hati dan waspada. Tren telah menunjukkan bahwa dana VC yang mendukung proyek hanyalah ikan paus yang memegang token dalam jumlah yang sangat besar, yang langsung menjual token setelah kunciannya terbuka, yang dimana menyebabkan kerugian besar bagi para investor retail. Oleh karena itu, meskipun jelas bahwa Aptos memiliki potensi, penting untuk tetap waspada. Roadmap proyek ini panjang dan ekosistemnya subur, sehingga masih banyak peluang bagi mereka yang sabar dan selalu berhati-hati. Oke guys, segitu aja pembahasan Aptos untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari RR. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers. Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers.